Berulang kali kita sampaikan kita tengah hidup di masa atau rezim suku bunga rendah. Rezim suku bunga rendah ini diharapkan bisa mendorong, menstimulasi dan menggerakkan kembali roda perekonomian. Karena tentu saja kalau kita berbicara mengenai suku bunga acuan utama diturunkan, disesuaikan, terus ada terjadi penurunan, diharapkan juga akan berpengaruh nanti pada ujungnya ke suku bunga kredit atau pinjaman dari pihak bank yang diberikan ke kita para nasabah. Tapi ini menariknya tidak hanya Indonesia, ini catatan penting, pertumbuhan kredit tengah melambat. Tidak mengherankan kalau kita berbicara mengenai emiten-emiten perbankan, bahkan sekelas buku 4 dan big cap di lantai bursa pun kemarin-kemarin banyak sekali ditinggalkan oleh asing. Memang seberapa suram sih sebenarnya industri perbankan dan wajah perbankan kita, dan apakah memang likuiditasnya juga tidak sekencang kemarin-kemarin? Padahal kalau kita lihat insentif-insentif yang diberikan oleh perbankan juga sudah tidak berhenti-berhenti, selalu dikucurkan. Belum penempatan dana dan sebagainya. Kita bahas bersama ya, tahan kredit, bank memburu SBN. Apa dibalik judul utama ini? Mengapa kreditnya tidak lancar tetapi DPK-nya bertambah, kemudian uang yang berhasil dikumpulkan oleh perbankan ini akan dilarikan kemana atau diparkir kemana agar terus bergerak? Kita lihat ini adalah tren pertumbuhan kredit secara year on year. Kita ketahui bersama terus mengalami perlambatan dan sebenarnya kita sudah masuk ke dalam puncak atau peaknya untuk penyaluran pertumbuhan kredit dari perbankan ke masyarakat itu di bulan Maret. Tapi kita ketahui bersama mendadak bank di 2 Maret 2020 kasus COVID-19 yang pertama terkonfirmasi masuk ke Indonesia. Kalau di China jauh lebih awal, di Desember 2019. Jadi memang ada garis merahnya, ada benang merahnya bahwa COVID-19 ini berpengaruh besar ke penyaluran kredit dari perbankan. Jumlah demand akan kredit juga langsung menurun dan ini konsisten terus semenjak kasus pertama COVID-19 masuk ke Indonesia di Maret sampai kemarin di bulan Agustus, data terakhir yang kami peroleh dari Bank Indonesia. Angkanya terus menunjukkan penurunan. Ini menandakan bahwa demand kredit juga semakin berkurang. Orang mau pinjam duit aja, mau mengajukan kredit, sekalipun Anda perusahaan-perusahaan besar, Anda mikir 2-3 kali atau bahkan sama sekali tidak berani untuk mengajukan kredit atau mengajukan pinjaman. Kalau dulu biasanya kita berbicara mengenai permintaan kredit digunakan untuk ekspansi dan sebagainya, sekarang lebih sifatnya evolving. Jadi mendanai pembiayaan apa yang sudah dilakukan atau proyek-proyek yang sudah dikerjakan. Bisa juga tadi untuk refinancing dan sebagainya. Sudah beda tone-nya kalau orang mau mengajukan kredit dulu sebagai ekspansi, sekarang cuma untuk membiayai apa yang sudah dimulai. Kita lihat angkanya sempat ada di puncaknya, penyaluran pertumbuhan kredit di 7,2% secara year on year. Konsisten terus-menerus turun begitu ada pandemi COVID-19, menandakan memang bahwa dunia bisnis sedang banyak diterpa tantangan dan tekanan. Uniknya ketika pertumbuhan penyaluran kredit ini turun secara konsisten terus-menerus, malah justru tren pertumbuhan DPK, dana pihak ketiga secara year on year terus menunjukkan penguatan dan bahkan yang terakhir di Agustus sampai ke 10,9% secara year on year. Ini juga kalau kita lihat kita bandingkan ya sebelum dan juga sesudah ada temuan kasus COVID pertama terkonfirmasi di tanah air, memang jumlah orang yang menyimpan, mengendapkan dan membiarkan uangnya di bank terus bertambah. Yang terakhir data yang kita peroleh 10,9% secara year on year untuk pertumbuhan DPK atau dana pihak ketiga, uang yang diendapkan, ditinggalkan, dibiarkan di bank-bank di tanah air. Kita tahu bagi perbankan ada 2 jenis DPK. DPK yang pertama adalah DPK murah, contohnya tabungan-tabungan dari kita semua nasabah. Dan secara umum biasanya bentuknya memang tabungan. Kemudian ada juga DPK mahal, katakanlah deposit dan sebagainya. Karena ada suku bunga simpanan berjangka yang saya harus bayarkan sebagai pihak bank ke nasabah yang mengendapkan uangnya tadi. 10,9% kalau kita lihat pertumbuhan DPK dana pihak ketiga di bank kita. Nah sebenarnya kalau kredit yang saya salurkan turun, tapi uang yang bisa saya himpun dari masyarakat, uang yang dititipkan ke bank saya bertambah, kan sebenarnya nggak bermasalah juga ya. Likuiditasnya masih mumpuni. Nah, uang yang mengendap di bank yang saya miliki ini harus saya putarkan karena nanti ada operational cost, ada cost yang harus saya keluarkan ketika saya tidak bisa memutar uang atau dana yang berhasil saya kumpulkan tadi. Jangan lupa, fungsi intermediasi perbankan menghimpun, mengumpulkan dana masyarakat kemudian disalurkan lagi, ini tengah menghadapi kendala yang sangat besar. Nah, larinya kemana kalau kita berbicara mengenai DPK meningkat, dana di bank masih bertambah dan terus bertambah di masa pandemi. Ini menarik, kemarin juga pemerintah memberikan subsidi upah 600 ribuan seperti itu. Ternyata tidak serta-merta bisa sebagaimana diharapkan ya menggerakkan roda ekonomi. Dikatakan kalau gajinya ditambah subsidi 600 ribu nanti paling tidak Anda per bulan itu ada uang belanja tambahan. Ternyata ini tidak
terjadi 100% sebagaimana yang diharapkan. Instead of alih-alih saya membelanjakan uang, malah lebih banyak orang kita menyimpan uangnya, saving. Dan salah satunya tentu saja banyak disimpan di perbankan. Ini yang mengantarkan malah justru DPK-nya meningkat dengan tinggi. DPK meningkat, uang di perbankan bertambah di masa pandemi ini, tetapi penyaluran kreditnya melambat. Saatnya saya sebagai bank untuk parkir dana agar uang saya ini masih bisa berkembang. Nah, ini adalah tren suku bunga kredit dan BPK dari perbankan, DPK ya. Ini kita lihat suku bunga simpanan dan kredit ini per Agustus 2020. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai suku bunga kredit, berapa bunga yang saya harus bayar ketika saya mengajukan kredit ke perbankan, sudah turun loh. Kita di Agustus itu 9,89%, sebelumnya di 9,92%, sekitar 3 basis point. Jadi ini juga sering kita bahas, suku bunga acuan utama BI 7 Days Reverse Repo Rate ini memang biasanya membutuhkan jeda sampai nanti disesuaikan juga untuk suku bunga lain. Misalnya suku bunga simpanan berjangka, kemudian suku bunga kredit. Jadi ketika suku bunga kreditnya turun dan ada konsistensi penurunan di sana, diharapkan para pengusaha atau pebisnis atau siapapun sampai ke UMKM mau pinjam uang lebih banyak ke bank. Tapi toh ternyata juga itu tadi belum terjadi ya, sehingga mengantarkan perjalanan penyaluran kreditnya turun. Ini kita lihat seberapa besar turunnya sesudah 7 Days Reverse Repo Rate dipertahankan akhirnya sampai ke 4%. Dari awal tahun sampai sekarang sudah 1%, BI menurunkan suku bunga acuannya 100 basis poin, toh juga ternyata tadi belum membantu kurva untuk penyaluran kredit atau pertumbuhan kreditnya bertambah. Ini kita lihat, ini untuk suku bunga kreditnya bagi para pengusaha 9,89% dari sebelumnya 9,92%. Kita lihat sekarang suku bunga simpanan berjangka. Nah, ini memang tonnya seperti itu. Memang disengaja kalau rezim suku bunga rendah, suku bunga uang yang Anda simpan dalam simpanan berjangka misalnya deposit memang juga ikut turun. Ini untuk mendorong sebenarnya orang kaya yang punya banyak uang, uangnya nggak cuma disimpan di bank saja misalnya dalam bentuk simpanan berjangka seperti deposit, tapi uangnya saya putarkan. Karena kalau suku bunga acuannya turun, utamanya turun, kemudian suku bunga simpanan berjangkanya juga turun, uang yang saya dapatkan dari return suku bunga simpanan berjangka ini toh juga mengalami penurunan. Jadi mending duitnya saya putar. Tapi ternyata enggak, uang berduit, orang-orang kaya berduit tadi juga bank menjadi tempat penyimpanan uang ini DPK-nya bertambah. Berarti orang dengan uang banyak pun memilih untuk mengendapkan uangnya di sana. Saya lebih prefer ada cash di tangan saya in case sesuatu terjadi. Cash is the king. Itu yang sering kita dengar juga. Kita lihat dari awal untuk tenor 24 bulan ya, suku bunga simpanan berjangka mengalami kenaikan sebenarnya. Kita tahu kalau kita berbicara simpanan berjangka, semakin panjang tenornya, suku bunga yang ditawarkan semakin tinggi. Ini untuk 24 bulan mengalami kenaikan sebenarnya, 7,20% dari sebelumnya Juli 7,19%. Tapi untuk yang paling panjang tenornya. Nah, untuk tenor pendek sampai ke 12 bulan 1 tahun, ini semuanya juga sebenarnya konsisten mengalami penyesuaian dalam hal turun. Kita awali dari 1 bulan, 5,2% untuk suku bunga simpanan berjangka tenor ini dari sebelumnya 5,39. 3 bulan 5,52 dari sebelumnya 5,66%. 5,97 untuk tenor 6 bulan dari sebelumnya 6,09%. Dan 1 tahun di 6,19% dari sebelumnya 6,20%. Hanya suku bunga simpanan berjangka untuk tenor 24 bulan yang mengalami kenaikan itu pun tipis saja, 7,2 dari sebelumnya 7,19. Next, kita lihat. Ini adalah tadi kalau uang yang diendapkan masyarakat berupa DPK banyak di bank saya harus ngapain? Uang tadi kan juga otomatis harus saya putarkan sehingga ada penghasilan tambahan, uang saya benar-benar bisa menjadi produktif. Ini adalah tren parkir dana bank khususnya di surat berharga dalam triliun rupiah. Jadi seberapa jauh perbankan kita juga ikut berperan dalam menyerap surat berharga tadi. Kita breakdown lebih detail satu persatu ya. Surat berharganya apa saja kalau kita berbicara uang yang diparkirkan oleh bank di surat berharga pasar ini. Pertama adalah SBI, Sertifikat Bank Indonesia. Jumlahnya dalam 25,78 triliun rupiah. Kemudian ada juga surat perbendaharaan negara SPN, ini biasanya jangkanya pendek juga, di 38,86 triliun rupiah. Ini yang paling besar, ini yang kita coba relatekan tadi ketika penyaluran kredit seret, uang bank ini larinya kemana? Ternyata banyak juga yang diendapkan, diparkirkan dengan harapan tentu saja masing-masing ini memberikan yield atau kupon atau bahasa lainnya adalah bunga bagi bank tadi. Paling banyak ternyata uang perbankan Indonesia itu diparkirkan di obligasi, surat berharga berupa obligasi. Ini kebanyakan SBN ya. 52,9 triliun rupiah. Anda bayangkan kalau kita cashkan seperti apa. 1 kuadriliun sendiri dana dari perbankan
diparkirkan di obligasi. Lainnya ada di 182,39 triliun rupiah. Jadi mendominasi memang diparkirkan di obligasi. Ketemu jawabannya ini ya, 1052,9 triliun rupiah. Ini data dari OJK untuk statistik perbankan Indonesia sampai Juli 2020. Totalnya 299,94 triliun atau 1,3 kuadriliun dana bank diparkirkan untuk surat berharga. Kita lebih spesifikkan lagi, sekarang kita berbicara mengenai obligasi pemerintah berupa SBN, surat berharga negara. Ini terdiri dari SUN, surat utang negara, atau bagi yang menganut paham syariah, bank-bank syariah ya, masuk ke SBSN, biasanya fokusnya ke situ. Surat berharga syariah negara. Ini dalam triliun rupiah dan angkanya per 25 September 2020. Sekarang kita juga tempatkan di sini ada gambaran persentase sehingga kita bisa bandingkan sekuat apa bank ini bisa membantu pemerintah kita dalam memberikan dana tadi dalam bentuk diparkir untuk surat berharga sehingga dananya bisa dipakai pemerintah untuk membangun atau stimulus pembangunan nasional. Bank konvensional jumlahnya penempatan dana di SBN baik itu SUN maupun SBSN syariah totalnya ada di angka 1.217,9 triliun rupiah. Sekali lagi dalam kuadriliun 1,3 atau persentasenya di 36,34%. Besar kalau kita berbicara mengenai persentase dana dari bank yang masuk ke SBN baik SUN plus SBSN. Kemudian untuk bank syariah tentu saja mereka hanya fokus di SBSN, surat berharga syariah negara. Angkanya di 40,1 triliun rupiah atau kalau kita persentasekan di 1,20%. Totalnya bank konvensional maupun bank syariah kalau kita berbicara mengenai pendapatan dana mereka di SBN, SUN ditambah dengan SBSN kalau syariah di 1.258,02 triliun rupiah. Angkanya menjadi 37,54%. Kita bandingkan dengan kepemilikan asing. Karena kemarin kita berbicara juga mengenai pasar SBN, mengapa banyak net sale yang terjadi di SBN. Amankah kalau net sale asing terus menghampiri pasar SBN kita? Ternyata bisa terbantu, benar loh. Ini bisa menjadi buffer kepemilikan bank-bank domestik kita masuk ke dalam SBN. Kita bandingkan, kita totalnya ada di 37,54% untuk dana yang diparkirkan di SBN dari bank-bank kita. Sementara asing ternyata angkanya cuma di 28,01% per 25 September 2020. Jadi perbandingannya seperti itu. Bank kita masih banyak pegang atau parkir dana di SBN dibandingkan asing. Meskipun gapnya juga sebenarnya tidak begitu jauh. Tapi kita masih ada di atas asing. Kepemilikan asing baik di surat utang negara maupun SBSN ini ada di 28,01%. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya uang yang diparkirkan oleh bank ini meskipun penyaluran kreditnya seret atau bahkan cenderung konsisten turun, DPK-nya naik, masih bisa diputar dan digunakan untuk membantu pemerintah dalam hal pembangunan dan semoga bisa berfungsi juga untuk membantu agar insentif-insentif lainnya masih bisa diberikan ke industri perbankan. Akhirnya roda perekonomian dan pembangunan masih bisa terus dilanjutkan.